Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Alhawa dengan NIM 200807035. Saya dari kelas Pendidikan Kimia 2P UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teori belajar kognitif. Kira-kira apa aja ya yang akan kita pelajari dalam video kali ini? Yuk lanjut. Nah, ini dia. Jadi yang akan kita pelajari pada video kali ini itu ada 3 poin, teman-teman. Poin yang pertama itu mengenai konsep dasar teori belajar kognitif. Poin yang kedua itu adalah kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Dan poin yang ketiga itu adalah penerapan teori belajar kognitif. Poin yang paling utama dalam video kali ini adalah poin yang ketiga, yaitu penerapan teori belajar kognitif. Tapi sebelum itu, kita ulas kembali yuk, apa sih konsep dasar, kelebihan dan kelemahan dari teori belajar kognitif. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Poin yang pertama itu mengenai konsep dasar dari teori pembelajaran kognitif. Oke. Sebenarnya apa sih teori belajar kognitif itu? Nah, di sini udah ada 5 poin nih. Poin yang pertama itu adalah proses internal manusia. Poin yang kedua adalah proses mental. Poin yang ketiga itu adalah interaksi. Poin yang keempat adalah pengalaman dan pengetahuan. Dan poin yang kelima itu adalah berkesinambungan. Lalu apa sih hubungan dari kelima poin itu terhadap konsep dari teori belajar kognitif itu? Nah, jadi gini teman-teman. Teori belajar kognitif itu lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Otomatis kalau misalnya proses itu terjadi dalam akal pikiran manusia, itu merupakan proses internal dari manusia. Nah, gitu. Terus, pada dasarnya, belajar itu adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental atau proses mental. Nah, melibatkan proses mental ya teman-teman. Belajar itu melibatkan proses mental yang terjadi dari diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya. Nah, jadi proses mental ini terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi aktif dengan lingkungannya. Dan itu akan memperoleh suatu perubahan. Nah, perubahannya dalam bentuk apa aja? Nah, misalnya di sini ada pengalaman dan pengetahuan. Selain itu ada pemahaman, ada tingkah laku, ada keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas, serta berkesinambungan. Terjadi secara berkesinambungan. Nah, itu merupakan konsep dari teori belajar kognitif. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teori belajar atau teori pembelajaran pengolahan informasi. Nah, di sini udah ada skema yang aku buat. Oke, jadi dari skema itu dapat menunjukkan informasi itu diproses dan disimpan dalam 3 tahapan. Nah, 3 tahapan itu merupakan titik awal dan akhir dari peristiwa pengolahan informasi. Dalam skema tersebut itu tampak bahwa stimulus fisik ini yang dapat berupa cahaya, panas, tekanan, udara, ataupun suara itu ditangkap oleh seseorang dan disimpan secara cepat di dalam sistem penampungan memori jangka pendek. Nah, langsung disimpan secara cepat nih di sini. Kalau ada stimulus itu langsung disimpan secara cepat di sini. Nah, apabila informasi yang disimpan itu diperhatikan, maka informasi itu akan disampaikan
ke penampungan memori jangka pendek dan ke penampungan memori kerja. Nah, apabila ini diperhatikan, maka akan masuk ke sini, kedua penyimpanan ini, penampungan memori jangka pendek dan penampungan memori kerja. Nah, apabila informasi di dalam kedua penampungan tersebut diulang-ulang dan juga disandikan, maka akan masuk ke sini, akan masuk ke memori jangka panjang dan akan membuahkan sebuah respon. Gitu. Berarti kalau udah ada respon, pengolahan informasinya berhasil. Nah, tapi kebanyakan peristiwa lupa itu juga sering terjadi. Nah, akibatnya itu karena apa ya? Nah, yang pertama itu informasi di dalam memori jangka pendek itu tidak pernah ditransfer ke memori jangka panjang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ada juga sebagian orang itu kehilangan kemampuannya dalam mengingat informasi yang telah ada di dalam memori jangka panjang. Dan alasan yang lain itu juga karena interferensi. Nah, itu tuh terjadi apabila informasi itu bercampur aduk. Artinya informasi itu bercampur ataupun bergeser dengan informasi yang lainnya. Otomatis pasti ada yang lupa, seperti itu. Nah, itu kebanyakan kasus kenapa sering lupa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Ada 3, memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengemukakan ide, untuk berpikir tentang pengalamannya, dan untuk mencoba perkara baru. Yang kedua, memberi pengalaman yang berhubungan dengan tujuan pelajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Oke, ini merupakan implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Oke, kita masuk ke poin kedua mengenai kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Nah, yang pertama kelebihan nih. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah, membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah. Guru lebih mudah mengevaluasi siswa yang memahami materi dan yang kurang paham. Nah, itu kelebihannya, masih banyak lagi. Dan kekurangannya itu, teori ini tuh tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. Nah, beberapa prinsip seperti inteligensi itu sulit untuk dipahami dan pemahamannya itu belum tuntas. Lalu, guru itu tidak dapat memprediksi sejauh mana pengetahuan siswa. Dan yang terakhir itu, guru tidak dapat memprediksi sejauh mana siswa dapat menyelesaikan masalah. Itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran kognitif. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, ini poin yang paling utama, poin yang terpenting dalam video kali ini, yaitu penerapan teori pembelajaran. Nah, hakikatnya tuh gini teman-teman. Hakikat belajar menurut teori kognitif itu kan dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi persepsual, dan proses intelektual ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini itu sudah banyak digunakan. Contohnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran, terus juga mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Lalu ada juga bahwa teori belajar kognitif ini tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Oleh karena itu, kebebasan dan keterlibatan siswa itu secara aktif dalam proses belajar ini benar-benar sangat diperhitungkan, sangat dibutuhkan agar belajar itu lebih bermakna bagi siswa. Jadi, di teori pembelajaran kognitif ini
proses itu lebih penting daripada hasil. Seperti itu. Oke, di video yang akan saya tambahkan di sini itu saya berpacu pada langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner. Nah, ini ada 6 ya. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu melakukan identifikasi karakteristik siswa. Nah, ini berupa awalan ya, ataupun pemberi motivasi gitu, motivasi awal. Terus yang ketiga itu memilih materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam konsep-konsep inti. Yang keempat itu mengembangkan bahan-bahan belajar. Yang kelima itu mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks. Dan yang terakhir itu melakukan penilaian dari proses dan hasil pembelajaran. Oke, langsung kita simak aja yuk penerapan dari teori belajar kognitif. Oke, selamat menyaksikan. Jadi kali ini kakak akan ngajakin adik untuk melakukan eksperimen sains. Jadi masih berkaitan sama materi-materi kemarin yang kakak ajarin ke adik mengenai sains ya. Nah, di sini ada 3 peristiwa nih. Ada peristiwa tenggelam, ada peristiwa mengambang atau melayang, dan ada peristiwa terapung. Nah, jadi tujuan dari eksperimen ini kita itu biar tahu jika benda itu dimasukin ke dalam zat cair, itu peristiwanya peristiwa yang dialami benda itu apa aja. Nah, di sini ada peristiwa tenggelam, ada peristiwa melayang, dan ada peristiwa terapung. Kita yang pertama dulu ini ada peristiwa tenggelam. Nah, peristiwa tenggelam ini artinya si partikel benda ini atau si benda ini itu berada di dalam air atau berada di dalam zat cair. Nah, bendanya itu berada tepat di dasar wadahnya. Nah, itu disebut benda yang tenggelam. Nah, benda yang tenggelam ini terjadi karena massa jenis dari bendanya itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Itu benda yang tenggelam. Sekarang kita masuk ke benda yang kedua, peristiwa benda yang kedua, yaitu peristiwa benda yang melayang atau mengambang. Nah, adik bisa lihat sendiri, bendanya itu berada di tengah-tengah. Dia itu ada di dalam zat cair, tetapi dia itu tidak berada di dasar ataupun tidak terapung di atas. Dia itu berada di tengah-tengah. Nah, kenapa bisa gitu? Karena massa jenis dari bendanya itu sama dengan massa jenis zat cair. Oleh karena itu bendanya itu tidak berada di bawah dan tidak berada di atas. Artinya itu mengambang di tengah-tengah atau melayang di tengah-tengah zat cair. Lalu peristiwa yang ketiga itu ada peristiwa terapung. Nah, peristiwa terapung ini terjadi karena massa jenis bendanya itu kurang dari massa jenis zat cairnya. Kalau tenggelam itu berada di dasar, kalau melayang itu berada di tengah-tengahnya, kalau terapung itu berada di atas permukaan. Oke, jadi itu teori singkat atau teori dasar mengenai eksperimen yang akan kita lakukan pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke praktikum yang sudah kakak siapin, kakak itu minta adik untuk menonton video terlebih dahulu. Di sini kakak udah siapin video. Nanti adik tinggal tonton aja videonya. Nanti kalau videonya udah selesai, kakak minta adik untuk bereksperimen sesuai eksperimen yang telah kakak pilih. Oke, kali ini udah ada adik aku di meja praktikumnya. Coba sebutin dong, Dek, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. 3 wadah. Ya, 3 wadah. Yang transparan. Lalu sendok. Sendok untuk apa, Dek?
untuk mengaduk zat cair. Oke. Telur 3, Ya. garam, Lalu sama air. oke. Itu merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen kali ini. Oke, langsung aja yuk. Gimana, Dek, awalnya? Kita masukkan air secukupnya Ke dalam wadah yang pertama ke ya. dalam wadah yang pertama. Ya. Lalu kita masukkan telur ke wadah yang ke pertama. Oke. Nah, itu kira-kira telurnya mengalami peristiwa apa, Dek? Tenggelam. Oh, tenggelam. Kenapa bisa tenggelam ya? Massa jenis telur lebih besar dari zat cair. Oke. Terus untuk yang gelas kedua gimana? Masukkan air terlebih dahulu. Oke, masukin air. Lalu Masukkan garam secukupnya. Lalu aduk terlebih dahulu. Lalu kita masukkan telurnya. oh, telur dimasukin. Kenapa bisa gitu? Karena massa jenis telur sama dengan zat cair. Oke. Terus untuk yang ketiga. Kita masukkan air ke dalam wadah yang ketiga. Lalu Masukkan garam secukupnya.
kita masukkan telur ke dalam wadah yang ketiga. Oke, amati yang terjadi, Dek. Terapung, Oh, terapung. Kenapa bisa terapung ya? karena massa jenis telur kurang dari zat cair. Oke. Terima kasih Ade udah mau melakukan eksperimen sains bareng kakak. Oke. Untuk minggu depan kita akan melakukan eksperimen sains yang lain lagi. Tetap semangat. Dah. Never regrets being a good person to the wrong people. Your behavior says everything about you, and their behavior says enough about them. Oke, kita sudah sampai penghujung video kali ini. Terima kasih untuk semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.